budaknya. Barang siapa yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah, maka akan aku merdekakan, kata Hindun. Ada budak yang namanya Wahsy mengajukan tangan. Saya siap. Wahsy maju. Wahsy ini tidak termasuk yang 3.000 Bapak Ibu. Wahsy berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika Sayyidina Hamzah ini sedang lengah Bapak Ibu, tidak ingat apa-apa, karena Sayyidina Hamzah itu kalau berperang itu semangat. Ketika beliau sedang lengah, datang insya Allah hari Senin. Ini terus ya. Pemberitahuan Bapak Ibu ya, besok setelah sholat asar kita akan mengadakan ziarah dalam, di antaranya Jannatul Baqi. Kita panggil salam ke Jannatul Baqi setelah sholat asar besok, setelah sholat Jumat. Sholat Jumat istirahat, sholat asar tidak usah pulang ke hotel, langsung berkumpul di pintu 25 besok setelah sholat asar, karena schedule-nya itu besok Bapak Ibu ya. Schedule-nya itu besok kita ziarah dalam, yaitu diantaranya Masjid Jamamah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Jamamah itu yang dikenal dengan Masjid Awad. Diusahakan ikut. Kalau mau masuk ke Baqi untuk yang bapak-bapaknya, serta untuk yang perempuan itu tidak boleh masuk. Kalau yang bapak-bapaknya mau masuk, yaitu setelah sholat asar. Nanti setelah asar mau ke sana tidak apa-apa masuk. Dibuka untuk yang bapak-bapak. Kalau pagi setelah sholat subuh sampai jam 9. Kalau pagi, biar tahu seperti ini kuburan para sahabat yang ada di Jannatul Baqi. Kalau ada batunya di samping itu Bapak Ibu, itu kuburannya para sahabat. Semua istrinya Rasulullah ada di sana kecuali Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Maimunah. Yang paling tengah itu di situ kuburannya Sayyidina Utsman bin Affan. Paling tengah ada papan namanya di situ kuburannya Sayyidina Utsman, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tadi tidak lewat di bawah sudutnya ini Bapak Ibu, tapi lewat di atas. Masjid Khandaq itu ada di samping kanannya tadi. Biar tahu Masjid Khandaq itu kejadian perang Khandaq atau perang Ahzab. Disebut dengan perang Khandaq karena, atau perang Farid Bapak Ibu. Khandaq itu artinya Farid. Ahzab itu artinya perang sekutu. Karena semua orang kafir Quraisy kota Mekah, orang Yahudi Bani Nadir dan orang Bani Qatafan bersekutu ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadiannya terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Uhud tahun ke-3, tahun ke-5 Rasulullah mau diperangi lagi. Darah-darah yang masih ada di sahabat-sahabat Rasulullah itu masih ada, bekasnya masih ada, mau diperangi lagi oleh orang-orang kafir Quraisy kota Makkah dan orang Yahudi Bani Nadir. Kenapa orang Yahudi Bani Nadir ini diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah Al-Munawwarah? Karena mereka semuanya berkhianat, berjanji kepada kita Nabi besar Muhammad SAW untuk tidak memerangi Rasulullah SAW dan sahabatnya. Akhirnya orang Yahudi Bani Nadir ini memerangi Rasulullah dan sahabatnya. Akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW. Setelah diusir, ada 20
dari pemuka Bani Nadir ini berkeliling di Jazirah Arabia. Ada yang pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu menemui Abu Sufyan bin Harb. Ketika bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb, Yahudi Bani Nadir ini mengajak untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya orang kafir Quraisy kota Mekah menyetujui terhadap ajakan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Setelah diajak, akhirnya terkumpullah 4.000 pasukan dari kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah 4.000 pasukan terkumpul, pindah ke Ghatafan. Dan dari Ghatafan di sini yang 20 pemuka Bani Nadir ini mengajak golongan Bani Ghatafan. Terkumpullah pasukan yang jumlahnya sebanyak 6.000 pasukan. Akhirnya setelah berkumpul dari kota Mekah dan Ghatafan berkumpul, semuanya 10.000 orang yang ingin memerangi Rasulullah SAW. Dan yang bersama Rasulullah pada waktu itu, Bapak Ibu, 3.000 pasukan. 3.000 akan menghadapi 10.000 pasukan. Dan pada waktu itu semua penduduk kota Madinah dikumpulkan semuanya jadi satu. Masih lebih banyak orang kafir Quraisy kota Mekah dan dari Ghatafan, Bapak Ibu, yang jumlahnya 10.000 pasukan. Karena dulu penduduk kota Madinah itu masih sedikit. Setelah terdengar Rasulullah dan para sahabatnya mendengar bahwasanya ada pasukan besar yang ingin menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, akhirnya Rasulullah mengumpulkan semua sahabat. Rasulullah meminta pendapat kepada sahabat-sahabat yang berkumpul, dan berkumpullah sahabat dan memberi pendapat yang namanya sahabat Salman Al-Farisi. Pernah dengar Salman Al-Farisi, Bapak Ibu ya? Sahabat Salman Al-Farisi ini memberikan pendapat kepada Rasulullah. Begini saja, wahai Rasulullah, dulu di kota Persia itu ketika kami dikepung oleh orang-orang, ketika mau diperangi, kata Salman, orang Persia itu menggali farid, wahai Rasulullah. Dan farid ini belum diketahui, belum terkenal di Jazirah Arabia. Mari kita gali farid di sini. Dulu di depannya masjidnya itu ada farid, Bapak Ibu. Dan Rasulullah memerintahkan setiap penggalian farid itu ada 10 sahabat. Dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat dalam penggalian farid itu secepatnya harus selesai. Karena orang-orang yang jumlahnya 10.000 sudah hampir dekat kota Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Nanti yang tidur gak usah dibangun ini, biar ikut Bapak supir nanti. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai ya Bapak Ibu. Nanti kalau hari Sabtu ya, hari Sabtu bebas. Kalau ada yang mau belanja nanti bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Mau. Ya apa-apa, nanti kalau ada yang kurang, gampang, ada Bapak Haji di belakang, tinggal ke kamar 511 Bon. Tetap dikasih sama beliau. Atau tinggal gesek, nanti saya anterin kalau mau gesek. Nanti pasarnya daerah sini, di depan ini. Itu yang ada tenda-tenda itu, Bapak Ibu, di situ pasarnya. Di situ pasar murah. Dan biar ini. Kalau ada yang mau belanja, tapi jangan sampai ibadahnya dikalahkan oleh belanja, Bapak Ibu. Belanja terus, mau ke masjid malas, mau ke raudhah malas. Jangan. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita dipergunakan sebaik mungkin.
Kalau nanti malam mau ke Rodoh lagi dipersilahkan. Tapi kalau yang ibu-ibu itu biasanya kalau malam Sabtu dan malam Jumat itu padat, karena hari liburnya orang Arab Saudi. Karena orang Arab atau orang-orang mukimin, orang-orang Indonesia yang kerja di sini itu seperti di sini semuanya Bapak Ibu. Cuma ingin ke Raudhah, ingin panggil salam ke Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya diusahakan sering-sering ke Rasulullah agar kita mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebelum kita turun diperiksa semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam bis. Sebelah kanan kiri semuanya diperiksa. Yang sudah beli minyak zaitun diperiksa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang sudah beli kurma diperiksa semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam bis. Dompet, HP, kacamata semuanya diperiksa sebelum kita turun dari bis. Meskipun tidak ke Raudhah Bapak Ibu, seumpama padat yang bapak-bapak lewat depannya itu, masuk dari pintu utama Babus Salam. Yang tadi malam masuk itu Babus Salam itu lurus, itu panggil salam aja ke Rasulullah. Kalau di Raudhah padat, panggil salam aja. Orang-orang itu pengen di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk berziarah ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita turun, tapi sebelum kita turun, saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hatinya Bapak Ibu, yang tidur dibangunin terus, atau ada dari segi penyampaian kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita lurus arah langsung Masjid Nabawi, Masya Allah. Terus kita masuk ke hotel kita, tinggal beberapa langkah. Ini tempat hotel kita. Alhamdulillah, letaknya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Kita naik ke lantai 5.